Di episode 18 kemarin, Fairy Tail misi 100 tahun telah menyelesaikan arc Dewa Naga Kayu Aldoron. Nah, di episode 19 ini ceritanya sudah akan masuk ke arc yang baru guys, yaitu arc Dewa Naga Bulan Selen. Nah, jadi seperti biasa nih, gua akan membahas momen-momen menarik dan juga bocoran alur cerita yang akan terjadi di arc Dewa Naga Bulan 1 ini. Nah, penasaran kan apa aja yang terjadi di arc ini? So kalau gitu langsung aja lah ya. Ini dia momen menarik di arc Dewa Naga Bulan Selen. Arc Dewa Naga Selen ini dimulai pada episode 19. Jadi buat kalian ya yang udah nonton episode 19-nya, pasti udah tau lah ya awal ceritanya itu kayak gimana. Nah, khusus buat kalian nih yang belum nonton episode 19-nya, ya udah, nggak apa-apa, gua bahas lagi. Tapi gua bahas secara singkat aja lah ya. Intinya, Natsu dan kawan-kawan ini nantinya akan teleport ke dunia Edolas. Nah, hal itu disebabkan karena ulah Faris yang tidak sengaja juga ikut membawa mereka. Awalnya Faris membawa mereka ke Elentir, tapi nggak tahu kenapa gagal dan sekarang mereka malah mampir ke Edolas. Nah, positifnya karena ini Edolas, Natsu dan kawan bisa bertemu kembali teman-teman Fairy Tail versi Edolas dan juga bisa bertemu Jelal versi Edolas. Oh ya, tak cuma itu aja guys, mereka juga akan ketemu anaknya Natsu dan juga Lucy. Tapi Natsu dan Lucy versi Edolas. Ya, sedikit kecewa sih. Coba aja anak Natsu dan Lucy beneran. Langsung deh heboh itu fans-fansnya, termasuk gua. Nah, di akhir episode 19 itu kan dijelasin ya, kalau ada Dewa Naga yang bisa melintasi dunia. Nah, harusnya kalian tahu lah ya siapa yang dimaksud. Yap, benar sekali. Selen, Dewa Naga Bulan yang sekarang tinggal di dunia bernama Elentir. So, hal itu juga dipertegas oleh Toka yang tiba-tiba muncul dengan sihir aqua areanya. Toka mengatakan kalau dia juga berasal dari Elentir dan saat ini ia tak bisa membawa Natsu dan kawan-kawan kembali ke Etherland. Bahkan ia sendiri juga nggak bisa balik lagi ke Elentir. Lah, terus gimana dong? Ya, jalan satu-satunya adalah Faris. Untuk sekarang kita cari aja dulu cewek satu itu. Nah, dengan begitu dicarilah itu si Faris ke sana kemari, keliling-keliling sampai ketemu. Dan setelah ketemu baru deh Faris cerita awal mula ia datang ke Etherland dan kenapa ia mengontrol Fairy Tail. So, buat kalian ya yang penasaran, aku udah pernah bahas sih topik ini, gimana aku menjelaskan asal-usul Faris dan tujuan dia sebenarnya. Jadi jangan lupa ditonton lah ya. Oke, back to topic. Di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba Selen muncul dengan sihir aqua areanya. Dan secara tiba-tiba pula dia membawa Natsu dan yang lainnya ke Elentir. Dan dari sinilah arc Dewa Naga Bulan Selen dimulai. Nah, setiba mereka di Elentir, seketika itu pula ada tangan raksasa yang muncul di depan mereka. Tangan itu tiba-tiba bergerak dan menggenggam awan yang Natsu dan teman-temannya pijaki. Nah, seketika itu pula mereka langsung terpencar kemana-mana. Ada yang berdua, bertiga, dan juga sendiri. Seperti halnya Lucy nih yang sendirian di tengah hutan yang sangat besar. Terus ada Erza yang bertiga sama Wendy dan juga Sarla di sebuah desa kecil yang dikelilingi tebing-tebing. Serta Natsu, Grey, dan juga Happy terlempar di sebuah tempat yang bersalju. Nah, masing-masing dari mereka nantinya akan melawan anak buahnya Selen guys. Yang antara lain itu ada Natsu, Grey, dan Happy akan melawan Hakone. Erza, Wendy, Sarla akan melawan Yoko. Serta Lucy akan melawan Mimi. Dan mereka semua akan kalah di pertarungan ronde pertama ini guys. Nah, BTW, ntar mereka akan berantem 2 ronde guys. Di ronde pertama ini Natsu dan kawan-kawan kalah. Dan di ronde kedua baru deh mereka menang. Nah, di pertarungan pertama ini Natsu dan Grey kalah sama Hakone dengan jurus mode seksinya, yang dimana ia membukukan seluruh area termasuk Natsu dan juga Grey. Terus kalau Erza dan Wendy kalah sama Yoko dengan jurus yokanya yang jumlahnya itu sangat banyak. Sementara Lucy kalah sama Mimi dengan jurus pukulan mautnya. Yang paling kasihan sih Lucy ya, dia kelihatan banget tuh kerepotannya.
Terus yang paling enak, Happy. Dikala Natsu dan Grey tidak terpengaruh oleh jurus boneka saljunya Hakune, si Happy-nya malah menikmati. Terus setelah kalah, antar mereka dibawa ke kuilnya Selen guys, dan dijadikan bahan tontonan serta hiburan oleh Selen dan anak buahnya. Nah, terkhusus untuk Wendy, Lucy, Erza, Happy dan juga Sarla, antar mereka dijadikan yokai sama Yoko. Well, apakah kalian berpikir ini sudah berakhir? Tentu saja tidak. Natsu dan Grey nantinya akan dilempar ke gua tempat sarang yokai, dan di sana mereka akan melawan Lucy, Erza, Wendy, dan para kucing dalam wujud yokainya. Nah, tapi pertarungan ini bentar doang guys. Bahkan si Erza lebih bentar lagi. Soalnya belum ngapa-ngapain, udah disembuhin aja sama si Wendy. Jadi, yang pertama, Natsu akan melawan Lucy versi yokai. Nah, surprise-nya, Aquarius yang selama ini Lucy cari-cari akan muncul di sini, guys. Di mana ia akan membantu Natsu guna menyandarkan Lucy. Cuma menyandarkannya itu loh, standar doang. Bayangin aja, guys, cuma dipeluk gitu doang sambil berkata, "Sadarlah Lucy, lu nggak ingat kenangan kita selama ini?" Padahal mah, kalau cuma dipeluk doang mah, Natsu juga bisa kali. Ya, mungkin biar dramatis aja kali ya guys ya. Kalau misalkan memunculkan Aquarius, pasti lebih ngefeel. Nah, ini juga menjawab pertanyaan nih dari kalian yang menanyakan, "Bang, kapan nih Lucy mendapatkan kunci Aquarius?" Jawabannya, belum guys, belum dapat. Sampai saat ini, di manga terakhirnya ya, Lucy masih belum mendapatkan kuncinya. Tapi udah ketemu sama Aquarius. Terus di pertarungan kedua ada Grey versus Wendy dan juga Happy sama Sarla versi kucing garong. Yang dimana di pertarungan ini mereka disadarkan oleh Aquarius dengan cara liciknya. So kita balik lagi nih guys ke Toka dan juga Faris. Di saat Natsu dan kawan-kawan sibuk menghadapi Selen, mereka berdua ini balik ke rumah. Tapi sesampainya di sana, desa tempat tinggal mereka malah hancur lebur diserang oleh Sumeka atau monster yang terlahir dari tangan raksasa. Nah, untungnya ada Suzaku yang menghabisi para Sumeka tersebut. Nah, kenapa Suzaku ada di dunia ini? So, hal itu disebabkan karena nenek kepala suku inilah yang memanggilnya guys dengan tujuan untuk mengalahkan Selen. Oke, kita balik lagi ke Natsu. Setelah tak berhasil mengalahkan Natsu dan kawan-kawan, membuat Selen ini marah dan meminta Yoko untuk turun langsung mengalahkan mereka. Nah, singkat cerita, sacet, Yoko pun kalah dan dikalahkannya itu sama Erza, meskipun sudah mengeluarkan jurus mode yokainya. Nah, di saat hendak mengejar shell yang dicuri oleh yokai Rakun, Natsu malah ketemu sama Suzaku. Tapi karena ini pertama kalinya mereka bertemu, jadinya ya gitu guys. Mereka itu saling bingung. Lu siapa? Lah, lu sendiri siapa? Tapi setelah Grey, Erza, dan yang lainnya datang, barulah Suzaku ini sadar. Oh iya, kalian ini kan Fairy Tail. Kalau gitu, kalian itu musuhku. Dan dengan segera, ia langsung mengambil ancang-ancang untuk menebas mereka. Namun, meskipun sudah ditangkis oleh Erza, nyatanya hal itu tak berarti apa-apa guys. Malah si Erzanya yang langsung sekarat. Begitu juga Natsu ketika hendak memukul, dan bahkan belum sempat memukul, dia juga langsung sekarat. Emang sih ya, Suzaku ini jago bener cuy. Tebasan pedang tak kasat matanya itu loh bener-bener merepotkan. Nah, di saat itu pula Selen muncul, dan di saat itu pula ia langsung mengajak duel one by one Suzaku. Nah, ketika dua monster lagi gelut, Grey dan Lucy mengambil kesempatan untuk kabur sambil membawa Natsu dan juga Erza. Lalu, dengan segera mereka pun membawa Natsu dan Erza ke desa Whiteout, tempat tinggal Faris. Tapi tak semudah itu Ferguson. Walaupun sudah kabur nih ya, mereka tetap bisa dikejar oleh Mimi dan juga Hakune. Sebab Mimi punya penciuman yang sangat tajam. Nah, dengan begitu pertarungan ronde kedua pun dimulai guys. Antara Grey versus Hakune dan juga Lucy versus Mimi. Di ronde kedua ini, Lucy berhasil mengalahkan Mimi meskipun harus kerja ekstra keras karena mengalahkannya itu tak semudah itu.
Begitu pula Grey, ia juga berhasil mengalahkan Hakune dengan jurus Ice Smack Heavy Knight-nya yang bentuk prajurit warrior yang sangat besar. Oke, anak buah Selen kan udah kalah nih. Nah, saatnya kita bahas pertarungan antara Suzaku versus Selen guys. Tapi sebelum itu ya, mari kita bahas pertarungan tim Natsu lawan Sumeka dulu. Nah, jadi setelah sembuh ya, Natsu dan Erza pun ikut membantu mengalahkan Sumeka dengan cara menghancurkan sumber inti sihirnya. Sebagaimana diketahui nih, para Sumeka ini tuh terlahir dari tangan raksasa ini. Nah, oleh sebab itu, untuk mengalahkan mereka yang tidak ada habisnya, cara terbaik adalah dengan menghancurkan inti sihirnya, yang bentuknya itu mirip face guys, yang ada di Etherland. So, berkat kekuatan team up yang tiada tara, patung wajah ini pun berhasil dikalahkan. Ya iyalah, cari perkara aja nih patung. Udah tahu tim Natsu ini tim terkuat di muka bumi. Sekali sentil langsung aja tuh rontok tuh patung. Nah, barulah guys, sekarang kita masuk ke pertarungan paling seru di arc ini, yaitu duel antara Suzaku versus Selen. Yang dimana mereka tuh saling balas-membalas serangan guys, hingga keduanya sama-sama babak belur. Namun berkat jurus ciptaannya sendiri yang bernama Underworld Black Purgatory Slash, Suzaku pun berhasil mengalahkan Selen dan berakhir dibawalah itu Selen ke Diabolos. Udah sih guys, gitu aja. Sebenarnya sih lumayan panjang ya, tapi biar nggak kelamaan, ya ku persingkat. Yang inti ceritanya sih begitu. Nah, Selen udah kalah nih, Fairy Tail juga udah berhasil menyelamatkan Elantir. Dan kini mereka pun balik ke guildnya masing-masing. Natsu dan kawan-kawan balik ke Fairy Tail, Suzaku balik ke Diabolos. Nah, di saat Natsu dan kawan-kawan disambut meriah oleh teman-temannya, si Selen malah diikat tak berdaya guys, meninggalkan pakaiannya yang cuma sepotong doang. Namun semua itu hanyalah tipu muslihat saja. Sebenarnya Selen ini tuh sengaja guys mengalah agar bisa bertemu dengan guild masternya Diabolos, yaitu George Raizen. Seperti yang diketahui nih, anak dari Selen ini kan yang bernama Kunogi itu kan dibunuh oleh George Raizen ya. Nah, oleh sebab itu ia berpura-pura kalah tuh demi balas dendam kepada George Raizen. Terus alhasil, ya udahlah, jadi ayang geprek tuh si George Raizen, belum sempat ngapa-ngapain. Jujur ya, gua kasihan sih, tapi kocak juga. Dari awal kelihatan kuat dan sangar banget, tak taunya gitu doang. Ya udahlah ya. Dengan kalahnya George Raizen, maka Selen lah yang menggantikannya sebagai Guild Master Diabolos. Dan misi pertama yang diberikan Selen pada anggota Diabolos adalah mengalahkan Eleftheria. Begitu guys, selesai. Baiklah teman-teman, itu dia tadi momen-momen menarik yang terjadi di arc Dewa Naga Selen. Nah, sebenarnya ya, aku sendiri nggak tahu guys, arc Selen ini berakhir sampai mana. Tapi menurut prediksiku ya, selesainya tuh ya di situ ketika Selen jadi Guild Masternya Diabolos. Karena ya, kalau melihat di next chapter itu tuh sudah masuk ke arc Dewa Naga Batu. Udah beda cerita itu. Dan menurutku ya, arc kali ini tuh kurang guys, kurang seru. Masih bagusan arc Aldoron. Yang paling menarik sih ini doang, pertarungan Suzaku versus Selen. Sama terkuaknya anak Natsu. Ya walaupun versi Edolas. Ya udah, kalau gitu terima kasih lah buat teman-teman yang sudah menonton. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah.